Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Koinvestasi. Pada hari ini kita lagi main-main ke kantor Indodax. Langsung aja yuk kita lihat. Oke, halo Pak Oscar. Halo Felita. Selamat siang. Ya, thank you. Thank you udah diizinin main ke Indodax. Siap, sudah suatu kehormatan buat Indodax bisa Boleh. datang ke sini. Pak Oscar boleh kenalin dulu ke audiens Ya. Koinvestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Darmawan. Saat ini saya sebagai direktur dari Indodax, sebuah perusahaan exchange Bitcoin maupun Ethereum, tempat perdagangan di mana orang bisa membeli dan menjual Bitcoin dengan mudah. Oke, nah Pak Oscar kita sudah di kantornya Indodax nih ya. Boleh dong kita diajak office tour, kita mau lihat nih gimana sih suasana kerja di Indodax. Boleh banget. Ya. Oke, kita langsung cek aja yuk ke ruangan-ruangan selanjutnya. Ini ruangan apa nih Pak Oscar? Ya, di sini tempat konsultasi, jadi kita sangat terbuka untuk semua member Indodax. Ya, kita punya member 2,6 juta member saat ini. Siapa saja boleh datang ke kantor kami untuk menanyakan berbagai pertanyaan seputar Bitcoin maupun seputar akun mereka di Indodax. Oke, jadi misalnya aku baru daftar Indodax hari ini, terus aku ragu nih mau beli Bitcoin, kapan aku bisa langsung datang? Boleh banget ya. Jadi semua diskusi di sini sifatnya free. Kita berusaha untuk buka sesuai dengan jam kerja kami. Oke. Nggak cuma di Jakarta sih, kita juga ada open tempat seperti ini di Bali. Oke, keren. Sip. Terbuka untuk semua member ya? Ya. Oke, lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya, ini ruang event kita. Jadi ruang event ini sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Ya. Kalau misalnya lagi ada event, kita pakai untuk ruang meeting maupun untuk ruang serbaguna. Ya. Ini ada skat-skat yang bisa dibuka dan dipergunakan pada saat ada event besar. Biasanya kita buka semua. Oh, nyaman sekali ya ini. Ruangannya terang juga. Iya, makanya biasanya kalau nggak lagi COVID itu kita pakai buat ruang gym di sini. Oh, jadi member karyawan Indodax bisa nge-gym nih? Betul. Jadi kalau sudah jenuh, capek, biasanya kita ada nyediain sangsak tinju itu. Oh, jadi kalau Bitcoin turun bisa nonjok ya, Pak? Bukan, bisa karena habis dimarahi atasannya sih. Oh. Oke, selain ini aku mau tanya dong Pak, Indodax sejak kapan sih mulai berdiri? Kita berdiri dari tahun 2013 silam ya. 2013 kita unofficial launching. Tahun 2014 itu official launching kita. Oke. Dulu namanya bukan Indodax ya Pak? Bukan. Saat itu kita lebih dikenal dengan nama bitcoin.co.id. Ya, dan sampai sekarang pun bitcoin.co.id masih eksis loh. Merupakan tempat perdagangan Bitcoin instan. Kalau Indodax kan tempat trading ya. Nah, tapi kalau untuk orang yang mau jual dan beli Bitcoin instan, biasanya mereka transaksinya di bitcoin.co.id karena transaksinya tidak usah menunggu dan bisa real time. Oke, berarti buat teman-teman yang mau langsung jual beli instan, pemula bisa langsung kunjungi bitcoin.co.id ya. Tapi buat teman-teman yang udah lebih advance mau trading, itu bisa langsung kunjungi Indodax. Betul banget. Kita lanjut ke ruangan berikutnya Pak. Boleh, yuk silahkan. Nah, ini ruangan yang saya bilang itu tadi untuk temporary ruangan meeting. Jadi kalau memang nggak dipakai buat event besar, kita pakai buat ruang meeting. Ini ruang teleconference kita. Oke. Nah, kadang-kadang ini juga ruang untuk menambah semangat kita. Kita bisa lihat di sini ada To the Moon Bitcoin. To the Moon Bitcoin, oke. Ya. Tapi visi misi Indodax-nya apa nih Pak? Visi misi Indodax yang pertama, kita ingin berusaha menjadi exchange terbesar dan terpercaya di Indonesia. Kita ingin supaya ekosistem di Indonesia ini bisa terus mempercayai Indodax dan Indodax bisa memberikan terbaik kepada para trader. Oke. Makanya kita terus berinovasi, terus berusaha mengembangkan layanan-layanan kita. Oke. Wah, keren. Oke, kita lanjut yuk ke ruangan selanjutnya. Nah, ini ruangan untuk bersantai tim Indodax ya. Biasanya di sini kita ada menyediakan game PlayStation maupun game-game lain. Tapi karena lagi era pandemi saat ini, kita buat di sini ruangan lebih untuk bersantai aja. Enak banget ya Pak, ada kursi pijatnya. Iya, ini salah satu request terbanyak dari tim Indodax. Gitu. Ya. Sering dipakai berarti? Kayaknya sudah hampir nggak pernah berhenti kursi pijat. Ini kan lagi syuting aja ya Pak? Ya, karena lagi syuting aja. Kalau nggak biasa ada duduk gitu. Ada gitar juga, bisa ngeband berarti ya? Ini salah satu cita-cita saya jadi gitaris. Oh gitu, tapi nggak kesampaian Pak? Tapi sampai sekarang nggak bisa main gitar. Makanya kita jadiin gitar. Kalau di kantor Indodax kan ini ada di kantor ini, tapi ada cabang lain nggak sih Pak? Saat ini kantor kita ada 2 cabang ya. Satu lagi ada di Bali. Di Bali kita ada di Jalan Sunset maupun ada di Ubud.
Kalau yang di Bali itu berarti bagian apa aja nih Pak? Kalau di Bali kita lebih ke tim customer service kita, sedangkan kalau di Jakarta lebih ke tim bisnis kita. Oh gitu. Dan tim IT. Oh, oke, berarti di Bali ini kalau nggak salah ada 2 ya cabangnya? Betul. Di Seminyak dan di Ubud berarti? Betul. Kalau yang di Ubud itu lebih untuk konsultasi. Berarti lebih banyak orang konsultasi di Bali ya? Atau di sini juga banyak? Kalau saat ini sih berimbang ya. Cuma kalau pada awalnya memang lebih banyak di Ubud, lebih banyak di Bali. Tapi pada perkembangannya sekarang di Jakarta, karena member kami juga lebih banyak yang di Jakarta, sekarang akhirnya cukup lebih aktif di Jakarta. Kenapa di Bali Pak? Dulu Pak Oscar tinggal di Bali? Bukan, karena kita harus tahu Bitcoin pada awal-awal tahun 2013-2014 silam, itu pengguna di Indonesia belum banyak. Lebih banyak yang menggunakan itu rata-rata ekspat-ekspat yang di Bali. Jadi karena kita ingin menjangkau market lebih dekat dan memudahkan turis-turis internasional supaya mengenal Bitcoin, kita bukanya di Bali. Tahun berapa pindah ke Jakarta Pak? Nggak tahu lama sih, karena kita langsung jalan paralel. Oke. Tahun 2015 itu kita sudah punya kantor di Jakarta, sebuah kantor kecil. Saat itu kita kantor di sebuah shopping mall gitu. Ya, cuma so far pertumbuhan kita cukup positif. Pada akhirnya kita punya kantor di Ruko, kemudian kita gabung semua menjadi satu kantor besar di sini. Tujuannya untuk menambah kepercayaan kepada masyarakat. Karena kita kan ingin sejalan visi kita ya, menjadi exchange yang terpercaya di Indonesia. Oke, sip. Nah, ini aku lihat open space ya Pak. Ini bagian apa nih Pak? Ini ada bagian bisnis dari Indodax. Jadi memang prinsip kita lebih suka kantornya bersifat open space. Karena open space itu memudahkan orang untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi nanti nggak sering ngobrol apa Pak? Kerjaannya nggak produktif, jadinya gimana? Kalau sering ngobrol, saya kira memang sering ngobrol, tapi tetap aja dengan open space itu lebih mudah komunikasinya, ya. Dan saya kira kerjaan di Indodax cukup padat sih. Jadi kalau ngobrol lebih banyak ngobrolin kerjaan gitu biasanya. Karyawan di Indodax ada berapa Pak totalnya? Saat ini kurang lebih sekitar 200 orang. 200 orang? 200 orang. Tersebar dan di Bali juga berarti? Tersebar di Jakarta dan Bali. Ya. Oke, kalau yang di kantor ini ada berapa karyawan? Kantor ini kurang lebih saya jumlah pastinya agak lupa ya. Cuma hampir 100 orang lebih. 100 orang lebih, oke. Ini ruangan terakhir ya Pak, cukup luas. Kira-kira ini ruangan apa Pak? Nah ini dimana bisa dikatakan ini rumah produksi kita, karena ini ada ruangan IT. IT kita cukup besar, ya, cukup besar. Karena salah satu fokus daripada Indodax adalah untuk terus mengembangkan tim IT, ya, men-scale up. Khususnya kan belakangan ini traffic kita sangat tinggi nih. Betul. Sehingga tuntutan membesarkan infrastruktur IT kita tuh menjadi prioritas nomor 1. Oke, tapi ini lagi pada WFH berarti ya Pak? Kosong betul, gini? Karena diminta pemerintah sih. Bagaimanapun kan kita harus mengikuti aturan yang ada di pemerintah bahwa kantor cuma bisa 25% yang hadir. Oleh karena itu 75% selalu WFH ya. Dulu waktu Pak Oscar mulai bikin Indodax tahun 2013 ada berapa banyak karyawannya Pak? Kita mulai dulu pertama kali karyawan cuma 3 ya. Saat itu cuma 3 orang dan di Bali. 3 orang itu termasuk Pak Oscar? Termasuk saya ya. Wah. Jadi saat itu stafnya cuma 1 sih, stafnya 1. Kemudian perlahan-lahan bertambah menjadi 5. Kayak tim utama kita waktu 5. Di Indonesia, di Jakarta sendiri kita kurang lebih sekitar 2 orang karyawan kita. 2 orang, jadi dari 3 orang, 10 orang, 5 orang, 10 orang sampai jadi 200 orang. Betul. Luar biasa ya. Nah ini berhubung lagi di tim IT, aku mau tanya nih Pak, kan rata-rata kita lihat traffic lagi naik. Aku mau tanya dong, kalau sistem lagi maintenance, kalau kita ada lihat pengumuman Indodax lagi maintenance, itu sebenarnya lagi ngapain sih Pak? Nah, biasanya tantangan terbesar daripada startup IT ini ada pada traffic. Karena pada saat terjadi lonjakan traffic yang sangat tinggi, ya, server kita kan cukup banyak dan cukup masif. Cuma kan tantangan terbesarnya adalah pada saat mereka semua mengakses pada saat bersamaan. Nah, biasanya terjadi kita menyadari ada beberapa bottleneck. Bottleneck dalam arti infrastruktur kita ada yang kurang di mana. Nah, untuk mencegah hal yang tidak hal yang sangat buruk, sehingga sistem kita pasti melakukan perlindungan akan websitenya. Kemudian kita akan menaikkan infrastrukturnya. Jadi yang bottleneck itu kita resolve situasinya. Oleh karena itu, makanya biarpun sering maintenance, tapi dana nasabah maupun transaksi yang terjadi semuanya aman. Ya, karena itu prioritas kita.
Oke. Ya, karena kita nggak mau jangan sampai karena terjadi bottleneck, kemudian terjadi suatu celah. Ya. Oke. Karena security itu adalah concern utama di exchange. Oke, berarti buat teman-teman kalau misalnya lagi maintenance itu berarti justru ada improve ya di dalam sistem Indodax sendiri, tapi dana tetap aman dan dipastikan justru maintenance itu akan memperbaiki sistem. Betul. Oke. Dan kita sendiri kan sebenarnya melakukan tracking ya uptime dari Indodax. Kita selalu memastikan uptime platform kita itu di atas 99,5%. Ya, bahkan kita lagi terus mengarahkan supaya 99,9%. Oke, luar biasa, 99,9% uptime ya. Ya. Nah, kita udah ada di ruangan meeting Bitcoin namanya ya Pak, Betul, namanya ya. crypto banget nih. Boleh jelasin dah ini ruangan meeting seperti apa Pak? Ya, jadi kita di kantor ini kita punya kurang lebih hampir 5 ruangan meeting ya, termasuk yang temporary ruangan meeting. Setiap ruangan meeting kita kasih nama kripto-kripto populer, ya. Biar ada semangatnya ya Pak? Betul, karena ini adalah ruangan meeting paling strategis, makanya kita namakan ruang meeting Bitcoin. Di sini hampir semua magical meeting happen. Oke, jadi semua produk-produk Indodax banyak muncul dari sini ya Pak? Betul, ya. Nah, kita juga nih sangat-sangat meresapi banget ya semangat-semangat Indodax gitu. Oke, ini jadi perjalanan terakhir kita untuk Office Tour Indodax. Thank you banget Pak Oscar atas undangannya, udah boleh main-main ke kantor Indodax. Oke, mungkin Pak Oscar ada yang mau disampaikan ke audiens teman-teman Koinvestasi? Ya, kita berterima kasih buat teman-teman trader kripto yang sudah menggunakan bitcoin.co.id maupun Indodax. Dari kami selaku perusahaan, kami akan terus memberikan yang terbaik, kami akan terus menjaga uptime kita di atas 99,9%. Ya, dan inovasi akan terus dilakukan demi memastikan seluruh ekosistem kripto di Indonesia bisa terus maju setara dengan negara-negara maju lainnya. Untuk teman-teman semuanya yang belum mendaftar menjadi trader kripto dan ingin mencoba untuk membeli maupun menjual Bitcoin, silahkan mendaftar melalui link yang ada di deskripsi kami, ya, atau mengaksesnya melalui bitcoin.co.id atau indodax.com. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk mempercayai Indodax. Luar biasa. Thank you Pak Oscar. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.